Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum kita memulai pelaksanaan salat Jumat pada hari ini, kami harapkan kepada sidang jamaah sekalian untuk dapat mengedarkan tabungan amal terlebih dahulu. Kemudian yang pertama, segera mengisi saf-saf depan dahulu yang masih kosong. Kemudian yang kedua, bagi jamaah yang membawa handphone atau alat komunikasi lainnya, kiranya dapat menonaktifkannya hingga selesai pelaksanaan salat Jumat nantinya. Pengurus Masjid Raudatul Jannah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin Banda Aceh mengumumkan beberapa hal sebagai berikut. Adapun yang pertama, hasil tabungan amal Jumat yang lalu adalah berjumlah Rp3.669.000. Rp3.669.000. Adapun yang kedua, hasil tabungan amal masjid ini akan digunakan sepenuhnya untuk kegiatan operasional, di antara yang pertama kegiatan sedekah berkah berupa santunan kebutuhan pasien yang membutuhkan dan pembagian makanan untuk jamaah masjid. Kemudian yang berikutnya, kerjasama dakwah bagi saudara kita di perbatasan Aceh untuk pembinaan mu'alaf dan pendidikan anak asuh fakir dan miskin. Selanjutnya, laporan program kemakmuran Masjid Raudatul Jannah. Yang pertama, penyaluran sedekah bulan Juli tahun 2023 adalah santun yang pertama, santunan pasien yang membutuhkan sebanyak 5 keluarga. Selanjutnya, makan siang gratis dan sebanyak 1.530 bungkus selama sebulan. Alhamdulillah, selama bulan Juli kita mendapatkan donasi sebanyak 25.10.754 perak. Selanjutnya, pengurus Masjid Raudatul Jannah mengajak kepada sidang jamaah sekalian untuk dapat mengikuti kajian ba'da zuhur setiap hari Senin sampai dengan Kamis. Selanjutnya, kami juga mengajak untuk mengikuti kajian kultum ba'da maghrib setiap harinya. Selanjutnya, tata laksana sholat Jumat pada hari ini pada tanggal 17 Muharram 1445 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 4 Agustus 2023. Yang bertindak sebagai khatib yakni Ustadz Mubashirullah LCMA, Imam Ustadz Mardatila SH, sedangkan muazin Ustadz Irwan Syah SPD. Demikian pengumuman ini kami sampaikan kepada khatib dan muazin, dipersilakan dengan segala hormat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله.
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak bosan-bosannya kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas berkat rahmatnya, karunia-Nya, anugerahnya yang terus dan terus dihadirkan untuk kita. Kesehatan, kecukupan, anak-anak yang sehat, keluarga yang sehat,
Ini pun termasuk di antara bentuk-bentuk rezeki yang Allah hadirkan untuk kita. Maka untuk itu semua ma'asyiral muslimin rahimakumullah, teruslah dan teruslah kita mengucapkan alhamdulillah atas luahan kenikmatan yang luar biasa ini. Yang kata Allah Azza wa Jalla, kalau hendak dihitung, dikalkulasikan setiap kebaikan-kebaikan yang Allah hadirkan untuk kita, maka tidak akan pernah mampu kita untuk menghitung kebaikan-kebaikan yang Allah hadirkan untuk kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau hendak menghitung kenikmatan yang telah aku hadirkan untukmu, la tuhsuha, tidak akan mampu engkau untuk menghitungnya. Salawat dan salam, marilah sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad memiliki kepribadian yang sangat istimewa, akhlak yang di atas rata-rata. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beberapa hari yang lalu di kota kita, tidak jauh dari tempat kita ini, di Sempang Mesra, menurut berita dari media elektronik dan cetak, disampaikan ada puluhan pemuda yang berkumpul hendak melakukan tawuran. 3 di antaranya diamankan oleh kepolisian. Mereka membawa senjata tajam, ada yang membawa celurit, takana dan sejenisnya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, fenomena ini tidak muncul tiba-tiba. Hal yang mungkin jarang terjadi di kota Banda Aceh, tapi sudah muncul. Ini tidak terlepas dari berbagai elemen yang sebenarnya harus melakukan upaya-upaya pencegahan. Dan yang paling utama dari unsur-unsur elemen tersebut adalah keluarga. Di kota besar yang kita saksikan, kondisi dan keadaan sudah mulai nafsi-nafsi, anda-anda, saya-saya. Dan di Banda Aceh sudah hampir demikian kondisi dan keadaannya. Dulu seingat kita, tetangga kita berani menegur kita kalau kita salah. Bermain kita mungkin agak kasar dan sejenisnya, berani untuk ditegur. Nek baik lagi yang kemain. Atau ketika kita tidak sholat, lagi main asik main, ditanya, udah sholat nek? Hal yang dulu semasa kita kecil itu terjadi. Bahkan menjelang sore, menjelang maghrib, anak-anak gadis kita, ya, teman-teman kita yang gadis dulunya itu pasti sudah dipanggil oleh orang tuanya, tamang rumah, masuk ke rumah. Sudah dipagar sejak awal dari rumah. Dan hal ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan kondisi dan keadaan yang berubah, zaman yang berubah, kondisi elektronik yang luar biasa, maka tantangannya akan lebih dahsyat lagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita melihat dalam Al-Quran, apakah tidak ada di antara anak-anak orang solih, apakah tidak ada di antara anak-anak orang baik yang dia kemudian menjadi sangar, menjadi kacau kondisi dan keadaannya? Allah hadirkan Al-Quran dan Allah sampaikan banyak sekali kisah di dalamnya, bukan sembarangan. Ada tujuan yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla, agar kita merenung, agar kita membaca kembali
Di dalam Al-Quran seluruh hal sudah ada. Anda mau melihat keluarga yang baik, ayahnya baik, istrinya baik, anaknya baik, ada. Anda ingin memperhatikan ayahnya jahat, istrinya jahat, anaknya jahat, ada. Allah juga menghadirkan kisah suaminya baik, istrinya tidak, anaknya pun tidak. Salah satunya Allah kisahkan pada kita kisahnya Nabiullah Nuh alaihissalam. Apakah Nabiullah Nuh kemudian tidak mengajarkan, tidak mendidik anaknya, tidak menjaga anaknya, tidak merawat anaknya? Bukan. Bukankah Allah sudah menyampaikan pada kita Nabiullah Nuh alaihissalam panjang kehidupannya, umurnya panjang, alfasanatin illa khamsina ama, membersamai kaumnya 1000 kurang 50 tahun, bukan waktu yang pendek. Pun tidak akan mungkin seorang nabi dan rasul tidak mengingatkan anak dan istrinya, wa anzir ashiratakal aqrabin, peringati dulu keluarga terdekatmu. Sudah dilakukan oleh Nabiullah Nuh alaihissalam. Bukankah pula Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surah dengan nama beliau alaihissalam, surah Nuh. Allah sampaikan kepada kita bagaimana luar biasanya pengorbanan Nabiullah Nuh alaihissalam. Qala rabbi inni da'autu qaumi laylan wa nahara. Wahai Allah, aku mendakwahi kaumku ya Allah, termasuk dalamnya istri dan anakku ya Allah, laylan wa nahara, siang malam ya Allah. Hana gebioh Nabiullah Nuh. Falam yazidhum du'ai illa firar. Yang mendengar lari, menjauh, enggak mau dekat. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Ya Allah, ketika aku mendakwahi mereka ya Allah, agar engkau ampunkan kesalahan-kesalahan mereka ya Allah, aku memohon padamu ya Allah, ampunkan kesalahan-kesalahan mereka. Minta doa lagi Nabiullah Nuh alaihissalam agar diampunkan kesalahan-kesalahan kaumnya. Tapi apa yang beliau dapatkan? Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka memasukkan jari jemari mereka ke dalam telinga mereka, mengobrak-abrik baju mereka, tanda tidak ingin mendengar apa yang disampaikan oleh Nabiullah Nuh alaihissalam. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kejadiannya kemudian luar biasa terhadap Nabiullah Nuh, mengajak anak dan istrinya tidak didengarkan, diulang lagi diajak tidak didengarkan, diulang lagi tidak didengarkan, maka bukan berarti Nabiullah Nuh yang salah. Nabiullah Nuh sudah berupaya dan berusaha, namun ternyata anak dan istrinya tidak mau ikut dengan Nabiullah Nuh alaihissalam. Ini seorang nabi yang Allah berikan umur panjang. Maka kalau seorang nabi demikian dahsyatnya perjuangan untuk meyakinkan anak dan istrinya tentang keadaan yang sebenarnya, maka apatah lagi kita yang Allah tidak hadirkan umur panjang. Umat Nabi, kata Nabi, 60-70 tahun, dengan berbagai macam kekurangan kita, dengan berbagai macam kesibukan kita, dengan berbagai macam aktivitas kita. Maka selayaknya yang sudah berkeluarga dan memiliki anak ini merenung kembali. Yang belum berkeluarga
sudah harus disiapkan ilmunya, agar ketika kelak Allah menghadirkan seorang istri dan kemudian Allah menghadirkan buah hati, maka kita sudah siap untuk menjadi seorang ayah yang lebih bijak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wajar jikalau demikian di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dialog antara seorang ayah dengan anaknya. Wajar jikalau kemudian Allah menghadirkan lebih kurang 17 dialog antara ayah, antara orang tua dengan anaknya. 14 diantaranya adalah dialog ayah dengan anaknya. Ayah dengan segala kondisi dan keadaannya, jarang di rumah, tanda kutip asik bepergian. Dan memang demikianlah seorang lelaki, jarang bertemu dengan anak, mungkin berangkat pagi, sore baru pulang atau jelang malam baru pulang. Tapi tetap Allah sampaikan pada kita bagaimana dahsyat dan luar biasanya ayah-ayah yang istimewa yang Allah hadirkan di dalam Al-Quran kisahnya. Masih tetap memiliki kesempatan untuk berdialog, berbincang dengan anak-anaknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menariknya kalau kita kembali dalam surat Hud tentang kisah Nabiullah Nuh alaihi salam. Ketika Allah Azza wa Jalla sudah memerintahkan Nabiullah Nuh alaihi salam untuk membuat kapal, kemudian memasukkan orang-orang yang beriman bersama beliau alaihi salam, kemudian memasukkan sepasang binatang ke dalam kapal tersebut. Kapal berlayar dengan izin Allah Azza wa Jalla setelah hujan terus menerus membasahi bumi ketika itu, menjadi banjir yang sangat dahsyat di era itu. Di atas kapal masih dengan nurani ayahnya, nurani keayahannya, kebapakannya, Nabiullah Nuh melihat anaknya masih ada. Beliau memanggil anandanya, ya bunai, nak, irkam ma'ana, ayo naik nak, naik, ikut ayah, ikut abi nak, ikut papa nak. Tapi apa balasan ucapan dari anak yang durhaka ini? Anak yang tidak mau mendengar ayahandanya, anak yang acuh dengan kondisi dan keadaannya. Yang penting ia bisa hidup dengan bebas, melanggar aturan dan sebagainya. Jawabannya adalah sa'awi ilal jabal ya'simuni minal ma. Tidak ya, saya akan naik ke puncak bukit. Bukit itu yang akan menyelamatkan saya. Maka Nuh kemudian mengatakan, qala la 'asimal yawm min amrillah. Enggak ada yang dapat menyelamatkanmu kecuali Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan tawuran yang terjadi pada tanggal 30 Juli yang lalu itu merupakan tawuran terakhir di kota kita. Persiapan tawuran terakhir di kota kita. Perlu segala unsur untuk meminimalisir dan mencegah kondisi ini. Perlu perhatian di rumah, perlu perhatian di masyarakat tetangga, butuh perhatian Pak Geci, butuh perhatian Keplor, butuh perhatian di sekolah, butuh perhatian di pemerintahan dan aparat-aparat penegak hukum untuk menghindari kondisi-kondisi tertentu. Karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jikalau hal ini terjadi dan terus terjadi, maka kondisi akan semakin parah dan kita abai terhadap satu hal, yaitu kita abai dengan memperhatikan salat anak-anak remaja kita. Allah katakan dalam Al-Quran, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ
wattaba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Maka perhatikan bagaimana kondisi salat ananda-ananda kita. Yang tauran-tauran itu, yang mau mempersiapkan tauran tersebut, coba cek salatnya. Ananda-ananda kita yang duduk dari pagi sampai tengah malam, bahkan sampai pagi lagi di warung-warung kopi, coba cek salatnya. Kalau tidak terjadi kondisi yang baik sebagaimana yang kita harapkan, mungkin kita abai dari kecil mengajak mereka salat ke masjid. Kita abai dari kecil mengajak mereka untuk mendekat pada Allah. Maka ketika mereka dewasa, perangainya sudah agak berubah dan lain sebagainya, maka masih ada peluang. Peluangnya adalah doakan terus kebaikan untuk mereka dan berupaya untuk berdialog dengan mereka. Mudah-mudahan anak-anak muda kita, remaja-remaja kita akan menjadi lebih baik lagi dengan salat yang mereka kerjakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدي شباب المسلمين اللهم اهدي شباب المسلمين اللهم اهدي شباب المسلمين ونساء المسلمين وبنات المسلمين وشيوخ المسلمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. استووا استووا واعتدلوا. lurus, tarapkan saf.
Tuh anak-anak nggak apa-apa ya, depan. Ya, bisa anak-anak udah di depan imam ini, tapi karena anak-anak nggak apa-apa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا
لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.